kabar hari ini Bu Ijuni? Alhamdulillah, Ibu Ijuni ya. Ibu Juni, pada hari ini kita akan melakukan pendampingan individu 5, yang mana pada pendampingan individu 5 ini kita nanti akan berbagi masalah mode pembelajaran yang telah Ibu pelajari di fasilitator secara daring. Itu ada modul 3.1, kemudian juga dengan asnyata Ibu nanti dalam modul 2.3 ya Bu Ijuni ya. Oke Bu Ijuni, karena hari ini adalah kita akan melaksanakan pendampingan selama 1 bulan yang sudah, yang apa aja yang bisa Ibu ceritakan dengan Ibu yang sudah Ibu Juni lakukan selama 1 bulan yang sudah ini. Mungkin saya akan bercerita sedikit tentang apa yang sudah saya terapkan. Mungkin sesuai dengan materi kami Bu, itu pada 3.1 itu ada materi dari matematika, di mana kita harus belajar bagaimana mendapatkan mencari keputusan yang baik sehingga tidak ada yang dirugikan seperti itu. Nah, untuk berikutnya kami juga mempelajari masalah aset-aset sekolah yang perlu dikembangkan. Nah, di sini saya sudah menemukan aset yang paling besar di sekolah kami, itu aset manusia, di mana guru-guru, aset guru dan aset siswanya sangat penting dalam sekolah. Dan juga mungkin untuk di aset sekolahnya sendiri juga perlu ada kreativitas gurunya untuk bisa dikembangkan aset sekolah agar tidak tertidur asetnya seperti itu. Mungkin itu dulu yang dapat saya ceritakan sedikit. Baik, luar biasa ya Bu Ijuni, sudah beberapa kegiatan sudah dilakukan. Yang tadi ada masalah aset ya, ada masalah dilema etika ya, seperti itu. Mungkin ada hal yang lain yang bisa diceritakan yang sudah dilakukan selama 1 bulan ini, mungkin proses pembelajaran atau bagaimana gitu. Ya, mungkin kalau untuk dilema etikanya mungkin yang terjadi di proses pembelajaran saya mungkin ada ya Bu ya, dimana saya harus mendapatkan keputusan yang lebih cepat seperti itu. Contohnya di pembelajaran saya sedang berlangsung, nah tiba-tiba adanya siswa yang cekcok seperti itu, dan saya juga tidak tahu awal kejadiannya siapa yang salah seperti itu. Nah, di sana ada dilemanya saya bagaimana siapa yang harus dimenangkan seperti itu. Nah, di situ saya juga belajar dengan materi-materi yang sudah saya pelajari pada pembelajaran dilema etika itu. Nah, di mana saya harus siap mengambil keputusan secara cepat seperti itu. Dengan yang sudah saya pelajari itu kan kita harus untuk mendapatkan keputusan yang baik itu harus melalui beberapa langkah. Nah, di sana pas kejadian di pembelajaran itu mungkin tidak langkah yang harus semua langkah yang saya lewati, tapi saya harus menanyakan terlebih dahulu dan mengumpulkan data-data dari temannya, siapa yang salah duluan, masalahnya apa, sehingga saya dapat menemukan solusinya dari masalah tadi seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu Ijuni, berarti ada permasalahan, kemudian Ibu dapat solusi. Nah, kalau boleh Ibu tahu, sebelum Ibu mengambil solusinya dari permasalahan itu, apakah ada hambatan bagi Ibu sendiri? Mungkin hambatannya iya ya Bu ya, dimana kita juga harus mendengar terlebih dahulu suara siswa, siapa yang kita juga tidak harus bisa langsung memutuskan siapa yang salah. Dimana hambatannya saya sulitnya mendapatkan fakta-fakta yang terjadi seperti itu. Nah, di sana saya harus ekstra lagi menanyakan menemukan fakta-fakta apa sebenarnya yang terjadi dengan menanyakan ke rekannya seperti. Kalau rekannya tidak berani menjawab, nah mungkin saya akan menanyakan yang lebih rekan yang lebih disegani di kelas itu seperti itu, mungkin itu. Seperti itu ya Bu. Nah, jadi Ibu kan sudah ada permasalahan seperti ini. Dalam pembacaan masalah itu sendiri, apakah Ibu melibatkan orang lain atau Ibu sendiri yang menyelesaikannya? Nah, untuk di itu Bu, untuk di kelas saya sendiri mungkin saya akan mengambil keputusan memisahkan dulu siswanya. Nah, di sana kalau seandainya saya lihat dulu, kalau seandainya masalah itu bisa mengancam salah satunya, kebetulan di kelas kejadian saya kemarin tidak mengancam individu lain, jadi saya bisa memutuskan sendiri. Namun kalau seandainya di kejadian saya itu saya
menemukan nanti adanya mungkin akan merugikan satu pihak, saya juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri, di mana saya juga akan melibatkan kepala sekolah atau rekan-rekan guru yang lain di sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara nanti saya akan membawa siswa saya yang bermasalah tadi ke dalam kantor. Mungkin saya akan bawa ke guru piketnya dulu seperti itu, seandainya nanti setelah kami diskusi, dan mungkin nanti akan dilibatkan kepala sekolah, dan juga mungkin juga akan melibatkan orang tuanya juga seperti itu, Bu. Oke, seperti itu. Itu kalau permasalahan tidak diselesaikan oleh ibu sendiri ya, Bu ya. Iya. Nah, oke, yang tadi permasalahan tadi artinya bisa ibu selesaikan dengan sendirinya. Iya. Nah, hasilnya ibu sendiri sudah mengambil keputusan, apakah keputusan ibu itu sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam dilema etika dalam mengambil keputusan seperti itu? Kalau langkah-langkah yang saya dapatkan, Bu, setelah saya kumpulkan fakta-fakta yang terjadi, jadi saya itu menemukan ternyata permasalahan tadi adalah sebuah dilema etika, di mana kebenaran lawan kebenaran seperti itu, Bu. Ya, menarik juga ya, Bu ya, kebenaran lawan kebenaran. Maksudnya bagaimana ya, Bu ya? Maksudnya seperti ini, Bu, siswa itu semuanya benar seperti itu, cuman ada kesalahpahaman dan maklum anak-anak seperti itu, dengan contohnya itu kemarin tuh tip X-nya, Bu. Jadi gara-gara tip X1, sebenarnya tip X itu benar warnanya sama milik si Ratu juga warna biru, si Fatih juga warna biru, cuman mereka memang sama-sama benar seperti itu. Nanti setelah dikumpulkan fakta ternyata kan itu tipenya Ratu, benar tipenya Ratu seperti itu. Oh, seperti itu permasalahannya ya, Bu ya. Iya. Tapi alhamdulillah ya, Bu ya, terselesaikannya dengan baik. Iya. Nah, alhasilnya, Bu, bagaimana siswanya, apakah masih ada cekcok-cekcoknya atau bagaimana mereka setelah ibu berkeputusan seperti itu? Nah, setelah adanya keputusan itu kan, Bu, kita kan sudah sama-sama menemukan tadi solusinya tadi, bahwa sebenarnya tidak simpati ada prioritas seperti itu. Nah, dengan itu saya juga mengambil keputusan untuk siswa tadi berdamai seperti itu, dan untuk rekan-rekannya tidak memperkeruh masalahkan lagi seperti itu. Jadi di sana saya juga mendamaikan siswa dan mendengar suara siswa, saling memaafkan seperti itu, dan alhamdulillah kedua siswa saya tadi berdamai seperti itu, dan alhamdulillah tidak sampai pembelajaran selesai tidak ada cekcok lagi seperti itu. Ya, alhamdulillah. Berarti ibu sudah mengambil sebuah keputusan ya, Bu ya. Berarti sudah ibu mengembangkan apa pembelajaran yang sudah ibu dapatkan dari secara daring ya, dengan bapak fasilitator, baik itu dengan ibu instrumen, instruktur kan. Nah, oke, Bu, artinya di dilema etika ibu sudah tahu bagaimana cara kita mengambil keputusan, harus sesuai dengan langkah-langkah, kemudian berprinsip dalam pengambilan keputusannya. Nah, oke, luar biasa ya, Bu ya. Ibu sudah menerapkan itu. Namun Ibu Incomi, nanti ibu juga akan melihat ibu nanti tentang aksi nyata ibu nih pada kegiatan modul 2.3, yang mana pada kegiatan 2.3 itu mungkin Bu Incomi masih ingat ya, di modul 2.3 itu membahas apa ya? Masalah coaching kalau nggak salah, Bu. Masalah coaching ya. Iya. Masalah coaching dengan teman sejawat ya, Bu? Sejawat ya. Oh, berarti yang ini kita akan ngambil khususnya dengan teman sejawat ya? Iya. Oke, Bu. Kalau begitu, Bu, ibu akan melihat ibu nih, mulai dari coachingnya, coaching apa aja ya, Bu ya? Mungkin itu saya akan coaching masalah observasi kelas mungkin. Observasi kelas. Nah, kalau boleh Ibu tahu, sebelum melakukan observasi kelas, apakah ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan observasi? Mungkin ada, Bu, nanti sebelum observasi kelas mungkin kita akan melakukan pasca observasi, di mana pra observasi, di mana di dalam pra observasi tadi ada beberapa pertanyaan yang untuk penguatan rancangan pembelajaran tadi sebelum proses observasi. Terus ada apa lagi ya, Bu ya? Setelah itu kemudian setelah kita melakukan pra observasi tadi, setelah kita menemukan apa permasalahan dari rancangan pembelajaran rekan kita tadi, lanjut berikutnya setelah penetapan harinya kita melakukan observasi kelas, di mana saya akan melihat teman sejawat saya
pembelajarannya di kelas apakah sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang dibuat, apakah sudah tepat belum, seperti itu, bagaimana ada hambatan di kelas apa tidak, lalu bagaimana beliau mengatasi masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran beliau, dan juga nanti setelah itu saya juga akan melakukan percakapan pasca observasi Bu. Nah, di sana di percakapan pasca observasinya itu saya nanti akan mengevaluasi observasi yang sudah kami lakukan tadi. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan juga. Nah, apakah ada perubahan dari rencana pembelajaran beliau, apakah tidak, seperti itu. Nah, seperti itu nanti mungkin tahapannya 3 tadi Bu, ada pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Luar biasa ya Bu ya. Oke, Ibu sudah Ibu dengar bahwa Ibu itu akan melakukan rancangan kegiatan pra observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, kalau begitu Bu, ada nggak Ibunya yang masih jawab yang akan Ibu lakukan seperti coaching? Ada Bu, nanti mungkin guru kelas 3 Bu Linda. Oke Bu, kalau boleh seperti itu Ibu akan mengamati Ibu melakukan kegiatan coaching ya Bu ya? Baik Bu. Oke, terima kasih Bu ya. Kita ke sana Bu. Oke Bu, di kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Linda? Alhamdulillah, kabar dalam keadaan baik. Baik, alhamdulillah ya Bu Linda ya. Baik, di sini saya akan berbincang sedikit dengan Bu Linda masalah kesiapan pra observasi kita nanti yang akan kita lakukan nanti. Kira-kira nih mata pelajaran apa yang akan kita observasi nanti Bu Linda di kelas Bu Linda? Ya, mata pelajaran matematika. Baik, itu tentang apa ya Bu Linda? Materinya tentang satuan waktu. Baik, satuan waktu ya. Nah, di sini mungkin Ibu Linda sudah membuat rancangan pembelajarannya. Mungkin saya bisa melihat tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu apa saja? Ya, tujuannya adalah siswa dapat memahami satuan waktu yang tepat, dan siswa dapat membedakan mana jarum menit, detik, dan jam. Baik. Nah, dari tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi, mana yang akan Bu Linda lebih kembangkan di pembelajaran nanti? Yaitu tujuan yang pertama, siswa dapat memahami dan melihat dan menentukan waktu dengan tepat. Baik, tapi Bu Linda nanti akan mengembangkan lebih ke pengenalan waktu, membaca waktu ya Bu Linda ya. Nah, di sini kira-kira nih metode apa yang akan Bu Linda terapkan di dalam pembelajaran nanti? Ada 2 metode, yang pertama metode demonstrasi, dan yang kedua metode diskusi. Baik, nanti Bu Linda akan menerapkan 2 metode, itu metode diskusi sama metode demonstrasi. Nah, kira-kira media apa nih yang akan Ibu Linda dari metode tadi, media apa yang akan Ibu gunakan nanti? Media jam dinding yang saya ingin demonstrasikan kepada siswa dan memperlihatkan kepada siswa berupa jam dinding tadi. Baik, berarti media yang akan digunakan itu jam dinding asli Bu Linda ya. Nah, kira-kira nanti kira-kira ada hambatan lagi dalam kesiapan rancangan Ibu ini? Kalau hambatan pasti ada hambatan, mungkin dalam mendemonstrasikan jam dinding tadi, mungkin siswa banyak bertanya dalam waktu penjelasan, ataupun siswa ada yang ribut. Kendala itu pasti kita temukan, cuma bisa diatasi. Ya, mungkin nanti kita lihat di observasi nanti apa saja yang bisa kita ambil. Nah, ini kapan nih kira-kiranya Ibu Linda akan menerapkan pembelajaran yang sudah Ibu rancang tadi? Insya Allah hari Jumat depan. Oh, baik. Nah, nanti Jumat depan kita jumpa kembali ya Bu Linda ya. Saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran Bu Linda di kelas. Baik, mungkin itu. Terima kasih Bu Linda. Silakan ada keperluan lain dan juga bila saya ada keperluan lain, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Linda. Selamat beraktivitas. Semoga sehat-sehat selalu sampai minggu depan nanti. Terima kasih Bu Linda.
Ya, Hasan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Seperti biasa kita berdoa, kita ada nyanyian dulu ya. Ibu hitung sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, kanan kiri siap berdoa, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan belajar bersama. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera ciri. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat bendera tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga runcing. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siap untuk belajar semua? Siap. Coba tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. The best, yes. Nah, kita mulai belajar. Seperti biasa kita belajar memakai kitab, pakai, dan sekarang coba buka halaman 170. Dapat semua? Dapat. Kita hari ini belajar tentang satuan waktu. Ada yang sudah tahu satuan waktu itu apa? Apa? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu tentang satuan waktu itu apa? Satuan waktu itu adalah jam. Sekarang kita belajar jam. Pernah lihat jam seperti ini di rumah? Pernah lihat? Pernah? Di rumah biasanya ada ditempel di dinding-dinding jam seperti ini. Pernah melihat waktu dengan jam seperti ini? Nah, sudah paham tentang waktu di dinding ya, yang ditempel di dinding? Sudah mulai paham? Apakah masih ada yang bertanya kepada orang tua di rumah? Jam ini jam berapa? Jam 9 lewat berapa? Jam 9 kurang berapa? Pernah bertanya seperti itu? Pernah, tentunya pernah ya. Karena kita belum memahami jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Itu sudah tahu. Kalau 1 jam berapa menit? 60 menit. Kalau 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 detik. Sekarang ibu coba. Siapa yang berani ke depan? Coba
jam 10. Ah, coba. Ini yang diputar. Buat jam 10. Putar. Ah, putar seperti ini. Nih. Itu jam 10 tepat. Ini Nah, jam 10. ini muka jilbab. Kurang berapa? Jam 10 kurang berapa? Kalau jam 12 jam menitnya. Kalau 12 ke 1 berapa menit? Pernah belajar? Sudah tahu atau belum? Kalau jam 12 jarum menit 12 ke 1 itu berapa menit? 5 menit. Kalau ini kurang berapa menit? Hitung dulu. 10 ke 11 berapa menit? 5. Kalau 11 ke 12? 5 ditambah 5? 10 menit. Berarti jam 10 kurang? 10 menit. Jam 10 kurang 10 menit. Itu. Sekarang sudah ada dapat semua halaman 170 tadi? Sekarang Ibu buat jam. Kita berdoa dulu. Seperti biasa sebelum kita pulang kita berdoa. Masih ingat semua? Masih. Lah, 1, 2. Elma aja yang jadi pemimpinnya. 1, 2, 3. Ya, kita kembali lagi ya Bu Linda ya. Tadi setelah kita melakukan observasi di kelas Bu Linda, sekarang saya beberapa pertanyaan di sini. Bagaimana perasaan Bu Linda setelah kita melakukan observasi di kelas tadi? Ya, perasaan itu terasa senang melihat respon siswa dalam proses pembelajaran. Berarti siswa itu merespon apa yang saya jelaskan dan apa yang saya berikan pembelajarannya tadi. Baik, berarti proses observasi kita tadi berarti menurut Ibu sudah baik ya Bu ya. Sekarang saya pertanyaan selanjutnya yaitu sejauh mana pengembangan tujuan pembelajaran dari setiap tahapan yang sudah Ibu rancang tadi? Pada umumnya sudah tercapai, tetapi masih ada tentu saja masih ada kekurangan sebagai pendidik untuk
menyampaikan pembelajaran ke siswa. Mungkin ada media pembelajarannya yang kurang atau cara penyampaian ke siswa, karena siswa mungkin ada terdapat yang ribut atau yang masih bertanya-tanya tentang pembelajarannya. Itulah merupakan kendala-kendala yang dihadapi di saat pembelajaran. Baik, berarti ada beberapa hambatan yang Ibu alami tadi. Nah, di sini bagaimana cara Ibu mengatasi setiap hambatan-hambatan yang terjadi tadi? Yang terjadi juga bukan kehendak kita, tapi terjadi begitu saja. Bagaimana cara Ibu Linda itu mengatasi hambatan yang ada tadi? Ya, kalau cara mengatasinya mendekatkan diri ke siswa, mempertanyakan pada siswa satu-satu apa hambatan yang dialaminya. Baik, berarti Ibu Linda sudah bisa mengatasi hambatan yang terjadi. Dan selanjutnya, nah pertanyaan saya selanjutnya ini, apakah ada perubahan yang akan Ibu lakukan untuk rencana pembelajaran ke depannya? Ada, tentu saja ada. Melihat kondisi pembelajarannya tadi, timbul rasa ingin menambah media pembelajaran, ingin menambah cara menyampaikan materinya sebagaimana. Jadi ingin modifikasi lagi cara pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih menantang siswa dan lebih memotivasi siswa untuk semangat dalam belajar. Berarti Ibu Linda sangat bersemangat sekali untuk memodifikasi lagi rancangan pembelajaran sudah dibuat tadi untuk yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Sekarang pertanyaan terakhir saya, nah kapan nih Ibu Linda akan melakukan perubahan atau rancangan Ibu Linda tadi, kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran ke siswa tadi? Ya, lebih baik lebih cepat untuk selanjutnya akan diterapkan. Baik, terima kasih Bu Linda. Mungkin hanya itu beberapa kalimat yang akan pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, mungkin itulah percakapan pasca observasi kita. Mungkin Bu Linda ada kegiatan lain dan saya juga mungkin sudah ditunggu ada kegiatan lain. Nah, sekarang kami tutup dengan terima kasih kepada Bu Linda atas waktunya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu Icumi, tadi Ibu sudah mengamati Ibu tadi dalam aksi nyata Ibu 2.3 yang mana Ibu Icumi sudah melakukan tadi kegiatannya ya, mulai dari pra, kemudian dalam pembelajaran, kemudian dalam pasca observasi ya Bu ya. Ya Bu Icumi. Nah, menurut Ibu apa yang Ibu rasakan setelah kegiatan seperti ini? Ya, menurut saya lebih banyak mendapatkan pengalaman lagi ya Bu ya. Mungkin walaupun di sini saya sebagai observernya, tapi saya juga merasakan bagaimana diobservasi seperti itu, dan juga saya merasa lega sekali setelah adanya aksi nyata saya ini selesai seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Oke Bu Icumi, dari hasil pengamatan tadi dari kegiatan kita tadi, apakah ada yang perlu dikembangkan lagi menurut Icumi ke depannya? Mungkin yang akan dikembangkan lagi Bu, mungkin persiapan saya mungkin akan lebih matang lagi Bu, tidak seperti ini ya, seperti itu. Mungkin nanti kalau seandainya ada lagi kesempatan lagi nanti, mungkin saya akan lebih mematangkan kesiapan saya sendiri seperti itu. Mematangkan kesiapan Ibu Ya, Bu. Artinya apa Bu ya, karena kita kan akan berbagi ya dengan teman, berarti kita sendiri yang harus siap dulu yang seperti itu maksudnya ya Bu ya. Ya, oke, luar biasa ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu Icumi tadi kita sudah melakukan kegiatan itu juga, kemudian Ibu juga akan menginformasikan Ibu Icumi bahwa nanti di tanggal 17 kita akan mengadakan loka karya. Nah, insya Allah akan ditempatkan di SMP 53 Kayu Aro gitu ya. Tapi sebelumnya Ibu Icumi, kita juga nanti akan melakukan kegiatan PI 6. Nah, yang mana di PI 6 itu kita akan melaksanakan kegiatan pemetaan aset. Iya, baik. Nah, tapi Ibu pengen nanti Ibu Icumi siap-siap dulu, nanti kan ada konsuliernya yang harus di print, nanti pun juga akan diisi, yang mana dalam permintaan aset itu nanti ada feedback 360, yaitu ada kita melibatkan kepala sekolah, kemudian ada guru, 5 orang guru, kemudian juga ada 5 orang
wali murid di situ. Baik. Nah, itu yang harus Ibu Ijumi siapkan untuk kedepannya. Nah, kemudian nanti kita juga akan melakukan pemintaan aset itu, kita akan melakukan diskusi. Nah, di dalam diskusi itu kita juga akan melibatkan beberapa orang stakeholder, yang di situ ada kepala sekolah nantinya, kemudian kita juga akan melibatkan rekan-rekan guru, kemudian kita juga akan melibatkan wali murid, ada melibatkan murid dan juga stakeholder yang terikat dalam pendidikan kita gitu. Nah, seperti itu Bu. Nah, kemudian dalam diskusi pun juga nanti kita akan juga membutuhkan notulennya, ada notulen rapat, kemudian ada programnya, kemudian juga ada dokumentasi dan penyampaian nanti. Itu untuk PI 6 ya. Ibu Ijumi insya Allah dalam kedepannya akan kita laksanakan juga itu seperti itu. Nah, kemudian Ibu Ijumi, tadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan nih di hari ini. Nah, Ibu juga sebagai refleksi Ibu untuk Ibu Ijumi, mungkin selama Ibu menampingi Ibu Ijumi, nah mungkin ada hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya nih, yang ingin Ibu Ijumi minta, yang ingin kita lakukan bersama, yang ingin kita buatkan bersama, mungkin kita bisa berbagi di sini ya Ibu Ijumi. Untuk Ibu Ijumi sendiri bagaimana ya? Kalau menurut saya Bu, yang sudah Ibu lakukan semua sudah baik Bu, sesuai dengan juknis yang aku seperti itu. Dan saya rasa untuk kedepannya mungkin tidak ada ya Bu ya, mungkin tetap seperti ini ya Bu, sudah baik Bu. Oke, Bu Ijumi, terima kasih Bu Ijumi, kita sudah merefleksi diri, Ibu juga pengen merefleksi diri, dan kemudian kita hari ini juga sudah melakukan kegiatan ya. Cuman Ibu kembali kita ingat lagi tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya Ibu Ijumi ya, karena masih ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita lakukan. Nah, kemudian Ibu pengen nanti jangan kita cukup sampai di sini saja, walaupun kita sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, harapan Ibu dengan kegiatan-kegiatan ini tetap berkembang, tetap kita laksanakan, dan ke depannya juga seperti itu ya Ibu Ijumi ya. Baik. Ya, terima kasih Ibu Ijumi untuk hari ini. Baik Bu, Ya, terima kasih Bu. sama-sama.